Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak pembina yang saya hormati, bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah majlis yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah selesai menunaikan sholat isya berjamaah, dan sebagai kegiatan rutin setiap Selasa malam, alhamdulillah kita dapat melanjutkannya kembali, walaupun sebetulnya ini kegiatan majlis kali ini kita berada di tengah-tengah keprihatinan bangsa dunia dan bangsa Indonesia. Namun insyaallah Allah memelihara kita semua. Allah menjaga negeri kita sehingga apa yang ada pada saat ini sebagaimana cepatnya dan secepatnya datang, sebegitu pula ia diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak pembina yang saya hormati, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, mengenai tentang materi sholat itu kita sudah selesai ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum sholat. Adapun yang semestinya sebagai lanjutan adalah tentang bentuk-bentuk sholat atau macam-macam sholat. Jadi ada sholat sunnah, ada sholat hajat, ada sholat-sholat yang ada di dalam fikih. Namun kali ini biar tidak tidak ada kejenuhan, ada baiknya hari ini saya seling dengan materi yang berkaitan tidak dengan sholat, tapi dia berkaitan dengan hukum-hukum yang lain. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah hukum yang berkaitan dengan kelahiran. Mengapa hal ini perlu juga disampaikan? Sebab banyak di tengah-tengah kita, kadang-kadang kalau kita dikaruniai Allah anak, sering bingung. Bingungnya apa? Pertama, cari kambingnya ya. Kemudian kalau toh ada, harganya mahal. Biasanya begitu ya. Nah, apa dan seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama yang berkaitan dengan kelahiran. Dalam satu sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan begini: kullu ghulamin murtahanun bi'akikah. Setiap anak yang lahir tergadai di hadapan Allah. Ya, tergadai Pak. Hatta tudba'u anhu yawma sabi'i wa yusamma fihi wa yuhlab. Nanti anak ini tertebus di hadapan Allah ketika dia sudah diakikahkan, disembelihkan hewan sesuai dengan syarat nanti. Kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberi nama. 3 hal yang berkaitan dengan kelahiran. Yang pertama, tentang tudbahu anhu yawma sabi. Pada hari ke-7 kelahiran, itu orang tua atau wali anak itu disunnahkan untuk menyembelihkan hewan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah wajib atau sunnah? Dalam masalah akikah, ulama terbagi 3. Perhatikan Pak ya. Yang pertama, ulama yang mengatakan mubah. Mubah itu artinya kalau kita bikin tidak dapat pahala, kita kerja, kita tinggalkan juga tidak dapat pahala. Nah, itu bedanya dengan makruh. Mubah sama makruh itu bedanya. Kalau makruh dibikin tidak dapat dosa,
ditinggalkan, ya dapat pahala. Bisa. Kalau mubah dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak dapat pahala. Itu mubah. Seperti apa contohnya? Makan itu hukumnya mubah selama yang dimakan bukan yang haram. Anda mau makan boleh, Anda tidak mau makan juga boleh. Itu mubah namanya. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah mengatakan akikah itu hukumnya mubah, kecuali Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tiga imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sunnah. Bisa dipaham? Sunnah. Pendapat yang ketiga itu pendapatnya Imam Abu Dawud Al-Zahiri, dan pendapat ini diperkuat oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau berpendapat bahwa akikah itu tidak wajib, tidak sunnah. Wajib. Imam Abu Dawud Al-Zahiri, Imam Hasan Al-Basri berpendapat bahwa akikah itu wajib. Jadi ada tiga hukum. Yang pertama mubah oleh Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sunnah. Sedangkan Imam Abu Dawud Al-Zahiri dan Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan wajib. Nah, bagaimana mengkompromikan tiga hukum yang berbeda ini? Perhatikan Pak, mengkompromikan tiga hukum yang berbeda. Kalau tidak mampu, kategori fakir, maka jadi mubah. Hukum mubah, boleh bikin, boleh tidak. Tapi kalau dia mampu, dalam arti pas-pasan, kalau dia mau bikin dia mampu, cuma pas-pasan, jadi sunnah. Tapi kalau dia punya kelebihan, jadi wajib. Itu mengkompromikan tiga pendapat tentang hukum akikah. Jadi lihat saja keuangan. Saya ini masuk kategori kurang, berarti mubah hukumnya. Saya ini masuk kategori boleh, sunnah. Saya ini kategori berkelebihan, wajib. Bisa dipahami Pak? Nah, sekarang apakah sembelihan itu boleh dimakan oleh yang berakikah? Dalam Quran Allah berfirman tentang akikah ini, tentang sembelihan kurban dan akikah, kecuali nazar tidak boleh. Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Surah Al-Hajj menjelaskan itu. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebahagian dari kurban itu olehmu, dan sisanya bagikan kepada fakir miskin. Jadi orang yang berakikah disunnahkan untuk makan sebahagian. Dia mau makan semua juga, kata Imam Malik boleh, kecuali nazar. Tidak boleh. Saya kalau insya Allah nanti kalau naik pangkat, saya mau sembelih 1 ekor kambing. Kalau itu dia nazarkan 1 ekor kambing, berarti walaupun satu helai bulu rambut tidak boleh diambil dari sini. Harus 1 ekor yang disedekahkan. Tapi dengan catatan jangan disedekahkan hidup. Kalau dia sedekahkan hidup, tidak sampai nazarnya. Kenapa? Karena yang mau diminta oleh Allah adalah sembelihannya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, lan yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhum at-taqwa. Bukan darahnya dan daging hewan itu yang sampai kepada Allah, tapi niat ketakwaan itulah yang sampai kepada Allah. Itu artinya hewan yang kita sembelih itu harus kita sembelih karena di situ tebusan. Kalau untuk akikah ada ucapan akikahnya. Kalau untuk nazar ada ucapan nazarnya. Jadi waktu disembelih, ya Allah, saya telah menunaikan nazar saya. Selesai sembelih, dagingnya disedekahkan semuanya. Bisa dipahami ini? Itu bedanya nazar sama
sama akikah. Kemudian, bagaimanakah caranya kita membahagi atau memotong hewan ini? Pertama, hewan yang disembeli ini adalah hewan yang terbaik. Ingat Pak, terbaik itu belum tentu harus yang mahal. Terbaik, pertama, berbadan gemuk dan sehat. Tidak boleh yang kurus. Yang kedua, tidak bercacat. Pak Ustadz, binatangnya ini ada patah tanduknya. Kata Imam Malik, perhatikan kalau patah tanduknya. Kalau tanduknya patah mengeluarkan darah, tidak boleh disembelih, dianggap cacat. Tapi kalau patah tidak mengeluarkan darah, berarti boleh. Jadi kalau berdarah tidak boleh. Kalau patah tidak berdarah, boleh. Kemudian yang telinganya sobek, tidak boleh. Mau sobek dari depan, sobek dari belakang, atau potong separuh, tidak boleh. Kemudian yang kutil, apa itu? Binatang yang suka ada itu gatal-gatal apa ya? Kadas ya? Nah, orang ada sini bilang kaskado. Nah, itu kalau ada kaskado itu tidak boleh Pak. Tidak boleh digunakan. Bagaimana Ustaz dengan kambing yang terlahir tidak bertanduk? Kambing, sapi, onta, kerbau yang lahir tidak bertanduk dibolehkan untuk dipakai kurban atau akikah. Tapi kalau ada binatang yang terlahir tidak bertelinga, tidak boleh. Yang terlahir tidak bertelinga, cacat, ya, tidak boleh. Itu bedanya. Pak Ustaz, ada kambing jalannya agak pincang sedikit. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, coba lihat pincangnya, kasih gabung dia dengan sesama kambing yang tidak pincang, baru diusir. Nanti lihat, kalau yang tidak pincang lari di depan, yang agak pincang dia bisa menyusul kelompoknya, berarti dia dianggap sah untuk akikah. Tapi kalau ketinggalan jauh, berarti dianggap memang pincang. Seperti itu ya. Kemudian, berapakah jumlah hewan yang dipotong ketika akikah? Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing yang sehat, yang paling baik, paling gemuk, dan afdalnya warna putih. Sesudah warna putih, warna kuning. Sesudah kuning, kuning kemerah-merahan. Sesudah itu warna abu-abu, dan terakhir warna hitam. Itu afdalnya. Jadi kalau cari kambing, cari yang warna putih. Cari sapi, sapi yang warna putih. Kalau tidak ada, cari yang warna kuning. Kalau tidak ada, kuning kemerah-merahan. Kalau tidak ada, cari yang abu-abu. Tidak ada, warna hitam. Itu urutan afdalnya. Kemudian hewan yang akan disembelih, itu dipotong, diruas-ruas Pak. Jangan dipotong-potong tulang-tulangnya. Itu makruh hukumnya. Itu akikah ya. Jadi potong diruas-ruas. Kemudian yang dipakai untuk sedekah, sedekahkan dalam keadaan utuh, jangan dipotong-potong. Contoh, kalau di tangan kanan saya ada paha kambing yang utuh, di tangan kiri saya ada paha kambing yang sudah saya potong-potong. Saya tanya sama bapak-bapak, kalau saya tanya, Pak, bapak suka yang mana? Yang sudah masih utuh atau yang potong-potong? Yang masih utuh. Kenapa? Kata ulama, hikmahnya karena dia adalah tebusan anak kita, maka di hadapan manusia pun anak ini punya kepribadian yang utuh dan dilihat oleh orang juga punya akhlak yang baik. Itu hikmahnya. Jadi kalau untuk disedekahkan, sedekahkan dalam keadaan utuh. Kepada siapakah yang paling afdal sedekah ini diberikan? Pertama, kepada yang membantu kelahiran, walaupun beda agama. Karena syiar namanya. Jadi kasih. Nah ini, karena Nabi begitu. Waktu Sayyidina Hasan lahir, Nabi berkata kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, ambil paha yang kanan dan berikan kepada Ummu Jasyiyah, seorang wanita Yahudi yang membantu kelahirannya Sayyidina Hasan.
Bisa dipahami ini Pak? Kemudian yang mau dimasak, kalau untuk akikah, afdalnya dan sunnahnya jangan dipotong-potong Pak, dimasak dalam keadaan utuh. Karena ini agak beda dengan kurban. Jadi dimasak utuh, dibakar, kemudian diolesi ke di apa di yang pokok orang nanti mengambil. Tapi Pak Ustadz, saya ini ada hajatan, teman-teman mau diundang. Ya sudah, tambah ikan, tambah ayam, itu yang dimakan dan apa yang dibakar tadi. Itu afdalnya. Bukan berarti ketika Bapak potong-potong itu tidak sah, tidak sah. Cuma kan kalau untuk anak kita, kenapa kita tidak cari yang terbaik? Dan kita lakukan yang terbaik dengan satu harapan, semoga anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang terbaik. Itu semua tergantung niat, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Berikut, Pak Ustaz, berapa ekorkah binatang yang harus saya sembelih? Anak laki-laki 2 ekor, tapi kalau tidak mampu 1 ekor. Kalau kambing laki-laki lebih mahal dan tidak mampu kita dibanding kambing perempuan, kita punya kemampuan tapi cuma mampu kambing perempuan. Kambing perempuan sah digunakan untuk akikah. Dengan catatan tidak ada kemampuan. Bagaimana kalau anak laki-laki cuma 1 ekor kambing laki-laki? Sah. Karena Imam Malik dalam hadis beliau mengatakan, Rasulullah SAW berkata, akka anil Hasani wal Husain, anna Rasulullah SAW akka anil Hasani wal Husain kabshan. Artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW mengakikahkan masing-masing 1 ekor kambing bagi Hasan dan bagi Husain. Bisa dipahami? Jadi kalau mampu 2 ekor. Kalau tidak mampu 1 ekor. Kalau 1 ekor pun tidak mampu, karena beda harga kambing laki-laki sama kambing perempuan, saya mampunya kambing perempuan. Kapankah batas waktunya? Yang paling afdal 7 hari sesudah kelahiran. 7 hari sesudah kelahiran, berarti hari ke-7. Bagaimana cara menghitungnya? Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan hari pertama jangan dihitung. Imam Malik loh. Nanti hari kedua baru hitung 1. Tapi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hasan Al-Basri berkata tidak, hari pertama kelahiran sudah dihitung hari pertama. Bisa dipahami Pak? Sudah dihitung hari pertama. Kemudian bagaimanakah caranya kita memotong hewan itu? Nah ini perhatikan. Pada waktu hewan akan dipotong, kita dalam keadaan berwudu Pak ya. Karena ini kan niat ibadah. Walaupun tidak wajib, tapi sunnahnya adalah berwudu. Yang mau nyembelih berwudu. Sesudah dia berwudu, hewannya dibanting, sunnah dihadapkan ke arah kiblat, dan dengan pisau yang paling tajam kemudian ucapkan lafaz tebusan, yaitu lafaz akikah. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma laka wa ilaika hadhil akikah fulan bin fulan taqabbal minna, Allahumma damuha bidamihi wa lahmuha bilahmihi wa azmuha bi'azmihi wa syi'ruha bisy'rihi wa jilduha bijildihi, Allahumma ja'alha lahu fida'an minan nar, atau Allahumma ja'alha laha fida'an minan nar. Artinya, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Besar, ya Allah, untukku dan hanya kepadamu akikah ya dipersembahkan dari, sebutkan nama itu anak itu, fulan bin fulan. Ya Allah, terimalah dari apa yang kami akikahkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, damuha bidamihi, sesungguhnya darah hewan ini, walahmuha bilahmihi, daging hewan ini, wa azmuha bi'azmihi, tulang belulang hewan ini, wa syi'ruha bisy'rihi, dan rambutnya hewan ini, wa jilduha bijildihi, begitu pula dengan kulitnya hewan ini,
semua adalah sebagai ganti tebusan atas si anak tadi itu. Ya Allah, jadikanlah akikah yang dilaksanakan saat ini sebagai satu sebab Engkau bebaskan anak ini nanti di yaumil qiyamah daripada ancaman siksa api neraka. Itu lafaz akikah ketika potong hewan. Pak Ustaz, kalau tidak dihafal cuma bismillah Allahu Akbar, boleh. Tapi dengan catatan sebutkan nama si anak. Bismillah Allahu Akbar Rahmat bin Abdullah. Boleh. Boleh. Cuma itu yang kita hafal Pak Ustaz. Yang penting tujuannya, niatnya. Bisa dipahami Pak? Nah, berikut. Hari pertama kelahiran, pada waktu lahir anak, biasanya ibunya belum mengeluarkan air susu ibu. Biasanya dia 2, 3, 4 jam ya sesudah kelahiran baru ada produksi ASI. Nah, apa yang harus dilakukan? Nabi SAW kalau ada anak yang baru lahir, sahabat-sahabat bawa kepada Nabi. Nabi ambil kurma muda, kurma mengkal, utak. Beliau ambil, beliau kunyah. Setelah kunyah, beliau ambil dengan ujung jari syahadatnya, letakkan itu kurma tadi yang dikunyah tadi. Kemudian masukkan ke mulut si bayi dan tempelkan di langit-langitnya dan digosok sehingga melekat itu kurma. Nanti si bayi akan memimis. Nah, itulah gerakan pertama otot si bayi, gerakan otot rahang. Karena pada waktu di rahim ibu dia tidak makan melalui mulut, tidak minum melalui mulut, tapi melalui plasenta. Nah, ketika dia lahir dia belum bisa menyedot. Nah, hikmahnya dengan dikasih kurma tadi itu, dia akan melatih otot-otot rahangnya. Nanti setelah 1-2 jam kemudian ibunya mengeluarkan ASI. Ingat Pak, walaupun kita laki-laki kita harus ingat, ASI pertama yang keluar dari ibu sesudah melahirkan itu warnanya kuning agak kental, dan itu harus diminum habis oleh si bayi, jangan dibuang. Kenapa? Karena kata ahli medis, susu pertama yang diproduksi oleh ibu pada saat sesudah melahirkan, di situ kandungan zat kolostrumnya tinggi sekali. Apa itu zat kolostrum? Zat kolostrum adalah zat kekebalan tubuh pertama bagi si bayi yang Allah berikan. Kalau dulu kita dibuang itu karena dianggap agak jijik ya, tidak boleh. Kasih minum. Nah, supaya terhisap bagus, tersedot bagus oleh si bayi, makanya Nabi mentahnik namanya, mentahnik. Kasih masuk kurma yang dikunyah, kemudian bayi akan menyedotnya itu dengan baik dan sempurna. Itulah hikmahnya. Hari pertama sesudah azan dan sesudah qamat, kemudian ditahnik. Kepada siapa kita mentahnik? Bawa kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, para ulama. Bawa kepada mereka, minta mereka mentahnik dan mendoakan si bayi. Demikian pula dengan daging. Apabila kita menyembelih, dibagi 3. Sepertiga itu dipakai untuk kita makan keluarga, sepertiga diberikan kepada yang membantu kelahiran, dan sepertiganya lagi dibawa dan disedekahkan kepada orang-orang saleh dan orang-orang alim dengan harapan agar mereka mendoakan anak itu. Jadi intinya kalau dalam pengertian agama, lebih banyak disedekahkan daripada dipakai. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Ustaz, ketika kita mau akikah, apakah boleh menggandeng binatang selain kambing? Mungkin kalau di Belitung atau di tempat lain susah cari kambing, adanya ayam. Apakah ayam berapa ekor atau harus ada kambing? Kalau misalkan di situ yang ada hanya sapi semua, itu apakah kelebihan atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki bayi
lahir di dunia, kita punya niat, wah nanti kalau lahir saya akan akikah anak. Ternyata begitu lahir kita pas tidak punya atau bangkrut. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian kita punya uang. Apakah itu jadi hutang? Apakah boleh akikah? Karena tadi kan batasnya 7 hari. Apakah setelah anak umur sekian bulan boleh kita menyusul akikah atau tidak? Terima kasih Pak. Baik, yang pertama tentang boleh nggak selain daripada binatang kambing ya? Kalau untuk akikah itu boleh dengan sapi, onta, kerbau, dan paling afdal kambing. Boleh dengan sapi, tapi paling afdal kambing. Itu kalau untuk akikah. Karena Nabi berakikah dengan kambing. Bagaimana dengan ayam dan sebagainya? Ayam dan sebagainya itu tidak ada zakat ternak. Apa itu zakat ternak? Kita beternak ayam 200 ekor, entah yang kita ternak ayam pedaging atau ayam petelur, tetap yang dihitung bukan jumlah ekor ayamnya, yang dihitung hasil penjualannya, baru dikalikan 2,5% setelah dipotong biaya. Makanya dia tidak masuk dalam kategori hewan pengganti akikah. Paham? Tapi kalau kambing, 40 ekor kambing kita pelihara, beberapa ekor kambing kita pelihara, dan setahun kita pelihara sudah beranak sampai 40 ekor, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing umur 1 tahun. Sapi, kerbau, kita ternak, ternyata selama 1 tahun dia sudah mencapai 40 ekor sapi, 40 ekor kerbau, wajib mengeluarkan 1 ekor sapi berumur 2 tahun, namanya bint talabun. Itu zakatnya, bukan 2,5% Pak, ekor. 40 ekor sapi, 1 ekor sapi 2 tahun. 40 ekor kambing, 1 ekor kambing umur 1 tahun. 40 ekor onta, maka wajib mengeluarkan selama 1 tahun itu, mencapai 40 ekor onta, keluarkan unta merah ahmar namanya, yang umur 5 tahun. Kalau unta 5 tahun Pak. Unta 5 tahun baru boleh disembelih untuk kurban. Kalau sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Nah, oleh karena itu tidak ada namanya akikah dengan selain kambing, domba, ya, biri-biri, kemudian sapi, kerbau, dan onta. Jadi kalau dia orang kaya, ulama mengatakan lebih afdal dia akikah dengan sapi. Ya, dia afdal, dia kaya. Karena jumlahnya bisa dikatakan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua tentang batas waktunya. Maksudnya batas waktu begini, 7 hari sesudah kelahiran, kemudian tidak ada uang, orang punya si anak atau yang memelihara dia, ya. Jadi di sini yang dimaksud di sini yang akikah ini, yang melaksanakan akikah ini wali si anak. Wali di sini bisa ayah kandungnya, bisa kakeknya, bisa pamannya, dan bisa orang lain yang mengasuh dan adopsi anak ini. Dia yang harus mengeluarkan akikah. Dan ingat, tidak boleh diambil dari harta si anak. Contoh, kebetulan anak ini meninggal orang tuanya dua-dua, ya toh, diambil alih oleh kita, tapi orang tuanya ada tinggalkan warisan. Kita punya kewajiban akikahkan anak ini, tapi tidak boleh ambil dari hartanya. Kalau toh harus diambil,